10 hacker RI gemparkan dunia, 100.000 situs Israel dan pendukungnya dihancurkan. Pertahanan Israel turut jadi target operasi. Anonymous atau anonim adalah sekelompok aktivis online yang tujuan utamanya adalah melawan ketidakadilan dan korupsi. Aksi-aksi cyber Anonymous yang paling gila dalam menyintas kejahatan dan membantu pihak berwajib penyerangan cyber ini. Nggak setengah-setengah, Anonymous nggak berhenti mengekspos kejahatan cyber yang dilakukan pemerintah dan tentara-tentara mereka sampai membuat pemerintah itu malu banget. Tak hanya peretas Malaysia, kelompok peretas atau hacker Indonesia juga melakukan serangan terhadap Israel. Para hacker Indonesia ini mengklaim telah meretas 24 situs universitas di Israel. Mereka juga meretas ratusan nomor WhatsApp warga Israel. Tak hanya itu, para hacker Indonesia ini juga meretas 11.000 surat elektronik atau email telah dibocorkan. Kelompok hacker Indonesia ini juga mengaku meretas kartu kredit Visa dan Mastercard yang dikeluarkan oleh Bank Israel. Ada beberapa hacker asal Indonesia yang sangat ditakuti oleh negara-negara di dunia ini meretas situs keamanan negara. Yogi Nugraha atau biasa dipanggil Bio 666X. Nah, salah satu hal yang pernah dilakukan adalah mematikan jaringan militer Israel. Dan dia juga mematikan jaringan internet di Israel. Yang kedua adalah XS versus hacker. Nah, dia ini meretas sistem kepolisian Amerika dan pernah masuk ke sistem kepresidenan Israel. Dan yang terbaru adalah dia pernah mengubah 3.000 logo website. Yang ketiga, HMEI7. Nah, hacker ini pernah berhasil mengacak-ngacak situs Israel. Dan yang paling keren adalah mengubah 5.000 tampilan logo website Israel. Dan yang keempat adalah Jim Giovanni, merupakan legenda hacker Indonesia dan masuk dalam daftar hacker yang paling ditakuti di dunia. Para hacker Indonesia ini juga meretas situs negara-negara yang mendukung penindasan Israel atas Palestina. Aksi para hacker Indonesia ini mengatasnamakan diri Gnostic Team atau Garuda Anon Security. Anggota kelompok hacker tersebut terdiri dari Fotolio dan Fotolia, Go5T66 Include, XCC0, Angga Pelor MR, Bron, Ekasek 166, Rahman Senpai, Ahmad, Suap Nasi 01, Lutfi Fek, Rido Senpai, dan Serga Agun Senpai. Jadi anak-anak ini, dia itu kan kemarin kami sebutkan ada beberapa negara yang 40 lebih itu ya. Dia melakukan peretasan tadi, masuk ke sistem elektronik, merusak di situ. Bahkan dari Amerika sendiri kena di situ, lembaga pemerintah di sana. Ternyata ada komunitas yang melakukan itu di Indonesia. Kita ini dinobatkan menjadi negara nomor 3 paling besar di dunia yang melakukan penyerangan ke luar negeri, komunitas hacker gitu. Memang di situ ada leveling hacker gitu. Jadi kita itu akan segan kepada orang yang berhasil melakukan hacking terhadap situs yang semua orang nggak bisa melakukan itu. Garuda Anon Security bermitra dengan Padang Black Hat dan Dragon Force dari Malaysia yang baru-baru ini mengklaim telah meretas 5.000 CCTV Israel. Pernyataan tertuang di situs https agsenggaharia.com berindex.html. Mereka mengatasnamakan masyarakat dunia untuk berhenti mendukung Israel. Halo warga dunia, pesan untuk Anda untuk berhenti mendukung negara Zionis Israel. Mereka adalah sebuah negara yang menghancurkan komunitas beragama. Mereka tidak memiliki rasa kemanusiaan dan toleransi. Mereka adalah setan, ujar pengumuman itu. Aksi hacker Malaysia. Sebelumnya hacker Malaysia juga membobol situs Israel. Malaysia berhasil meretas lebih dari 120 situs Israel yang melibatkan database negara sehingga secara tidak langsung mempengaruhi sistem keamanan siber Israel. Peretasan itu dilakukan sebagai tindakan menentang atas tindakan Israel terhadap Palestina. Imbasnya Malaysia menjadi sasaran atau target pasukan pertahanan Israel atau IDF. Sebagaimana oleh Jonathan Skenzer, orang yang berpengaruh dan juga pejabat di Amerika Serikat pada Sabtu, 15 Mei 2021. Jonathan Skenzer dalam akun Twitternya mengonfirmasi bahwa pasukan pertahanan Israel atau IDF diberikan lampu hijau dalam menyasar sekutu Hamas termasuk Turki, Qatar, Iran hingga Malaysia. Channel 13 melaporkan bahwa IDF telah memberikan lampu hijau untuk menargetkan semua operator Hamas di semua level baik di dalam maupun di luar Gaza. Implikasi yang jelas untuk Iran, Turki, Qatar, Malaysia, dan lain-lain, tulisnya. Pernyataan yang dilontarkan itu pun rupanya mendapat perhatian serius dari Kementerian Dalam Negeri Malaysia tentang ancaman dari pasukan Israel.
Menteri Dalam Negeri Malaysia Datuk Seri Hamzah Zainuddin menginformasikan kepada masyarakat agar tenang karena situasi di dalam negeri masih terkendali. Sebelum pernyataan dari Angkatan Bersenjata Malaysia, di mana para peretas dari Israel siap melakukan serangan balik setelah sejumlah besar situs web dan basis data mereka diretas melalui Ops Bedil dan Ops Israel. Pernah terjadi serangan hacker Indonesia kepada Israel juga pernah terjadi pada tahun 2013, mulai 7 April 2013 lalu. Anonymous telah meretas sejumlah situs web penting milik Israel. Misi dijuluki Ops Israel merupakan bagian dari aksi global Anonymous yang mengajak seluruh peretas untuk menjalankan misi menghapus Israel dari internet. Serangan yang diklaim telah melumpuhkan 100.000 situs sejak Ops Israel dilancarkan pada awal April, didukung cukup banyak peretas dari berbagai negara. Nama dari Indonesia pun ternyata tercatat ikut meramaikan serangan siber ini. Seperti dilansir situs hackernewsbulletin.com, terdapat seorang peretas asal Indonesia yang menamakan dirinya Blankon33, terdapat ikut melakukan peretasan situs web berdomain Israel.il. Blankon33 tercatat melakukan penyerangan terhadap 3 situs Israel, yaitu yang pertama https://upload_image, yang kedua http://web.ramgad.oil include html, yang ketiga http://ks.code.il. Selain kelompok tersebut, ada satu kelompok lagi yang menamakan dirinya Aceh Cyber Team. Memang tak ada informasi yang menyebutkan kelompok tersebut dari Indonesia. Fanpage Facebook Ops Israel hanya menyebutkan Aceh Cyber Team ikut mendukung serangan ini dengan meretas sebanyak 95 situs Israel. Israel anggap Ops Israel gagal. Meski Anonymous mengklaim telah meretas sejumlah situs web penting Israel, namun pemerintah Israel menyatakan belum ada gangguan berarti dan tetap tenang. Yitzhak Ben Israel dari Biro Keamanan Siber Israel mengatakan kepada AP 6 April 2013 bahwa sebagian besar peretas gagal melumpuhkan situs web penting. Seperti yang kita harapkan, hampir tidak ada kerusakan. Anonymous tidak memiliki kemampuan untuk merusak infrastruktur vital negara, ujarnya. Menurut Enen Malkon, mantan agen Lembaga Keamanan Military Intelligence Section 5 M15 dari Inggris, serangan yang dilancarkan Anonymous tidaklah berusaha untuk mencuri informasi apapun. Ia berpendapat ia hanyalah aksi protes terorganisir terhadap negara itu. Apa yang mereka lakukan hanyalah melumpuhkan dan membuat celaka situs organisasi besar, sehingga masyarakat dapat menyadari bahwa di sini adalah masalah yang harus ditangani, ucap Malkon. Hal senada diungkapkan pendiri sekaligus CEO Middle Easternet, Dr. Tal Pavel. Meskipun beberapa situs telah dibajak dan dirusak, tapi tidak ada informasi yang bocor, tidak ada kerusakan yang telah dilakukan untuk sistem inti atau infrastruktur situs utama Israel, jelas Pavel.